Ini pemain yang mau diperpanjang kontraknya kayak begini. Nggak tahu dalam otaknya tuh apa gitu. Bertingkah kayak anak kecil. Lebih banyak main jeleknya daripada main bagusnya. Kau menghancurkan AC Milan di musim ini. Halo, Bola Supporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Ya, Mister mau ngucapin selamat Theo Hernandez dan AC Milan ya. Theo Hernandez, selamat Anda menjadi bintang. Bintang malapetaka. Aduh. Gila. Ini Mister berani bilang bahwa musim 2024-2025-nya Milan itu udah resmi dihancurkan sama satu orang yang namanya Theo Hernandez ya. Dari awal musim dia indisipliner, membuat pelatih Paulo Fonseca goyang posisinya dari awal musim ya. Kita ingat bagaimana dia bertingkah kayak anak kecil dengan Rafael Leao, memisahkan diri dari tim, dan itu membuat Fonseca goyang dari awal musim sampai akhirnya kemudian diganti oleh Sergio Conceição karena memang hasilnya memang tidak begitu bagus si Fonseca ini. Theo juga sepanjang musim lebih banyak main jeleknya daripada main bagusnya. Nggak Fonseca, nggak Conceição, mereka pernah bangku cadangin Theo karena dia jelek mainnya. Ini pemain yang mau diperpanjang kontraknya kayak begini kelakuannya. Kemudian yang terbaru, udah bener sah dia menjadi bintang malapetaka buat AC Milan di musim ini. Di leg kedua babak playoff Liga Champions lawan Feyenoord, Milan tertinggal 0-1 karena kalah agregat di pekan sebelumnya ya, kalah dari Feyenoord. Itu Milan udah on track itu untuk comeback. Menit pertama udah bikin gol. Babak pertama itu berapa jumlah tembakan tuh yang sayangnya nggak bisa dijadikan gol. Tapi kemudian si Theo ini aduh, di akhir babak pertama dapat kartu kuning. Gara-garanya kenapa? Narik pemain Feyenoord, narik kaosnya. Itu juga bukan dalam perebutan bola itu. Kayaknya dia kesel melihat satu pemain Feyenoord itu protes ke wasit karena menganggap si Joao Felix itu berlebihan gitu ketika habis di tackle atau habis berbenturan. Nggak perlu dia ngapain urusannya narik-narik kaos pemain, kasar banget kayak gitu. Udah kartu kuning pertama. Udah punya kartu kuning nih ya. Nggak tahu dalam otaknya tuh apa gitu. Dia berpikir untuk melakukan diving di kotak penaltinya Feyenoord. Dia masuk, jelas banget diving, nggak ada sentuhan, nggak ada kontak. Memang nyari penalti. Pemain kalau pikirannya sehat nggak akan kayak gitu. Dia udah tahu dia ada kartu kuning, ada resiko dia dapat kartu kuning kedua, rugilah timnya. Penalti belum tentu dapat kalau diving, malah salah-salah bisa kartu merah. Ini malah diving, jelas banget diving. Mau protes apa? Ya udah kartu merah dari menit ke berapa itu, 51 beberapa itu. Nah Milan kan udah tahu lah, Milan ini timnya rapuh gitu ya. Memang gak konsisten, gampang banget ininya, mentalnya kena gitu ya kalau situasi pertandingannya susah gitu. Ini mereka udah bagus nih, udah main bagus nih, kayaknya gol tinggal tunggu waktu nih kalau mereka main 11 lawan 11. Theo keluar langsung berubah angin pertandingan, gila bener. Feyenoord banyak ngancem gawang si Mike Maignan, padahal sebelumnya nggak ada apa-apa, nggak ada bahaya. Feyenoord itu hampir nggak ada bahaya, dan akhirnya mereka bisa mencetak gol, imbang akhirnya 1-1, tersingkirlah AC Milan. Hancur udah musim ini buat Milan. Liga Italia udah nggak mungkin juara, udah hampir pasti nggak mungkin juara. Sekarang juga baru babak segini udah tersingkir Liga Champions. Apaan? Masih ada Coppa Italia dan mereka juara Super Coppa gitu ya. Tapi aduh, champion.
Yang katanya DNA Eropa tuh mana? Duh, Theo ini pemain nih payah banget nih di musim ini nih. Ya dia pernah bawa Milan jadi raih Scudetto gitu ya. Ya mungkin Milanisti masih punya memori itulah. Tapi ya belakangan ini udah banyak merugikan tim sih. Kalau Ilmister bilang sih lebih banyak ruginya daripada untungnya si Theo nih. Gila bener. Udah dapat kartu kuning. Punya pikiran dari mana dia untuk diving itu? Aduh. Ya ampun. Ini lucunya lagi nih ya. Di jumpa pers sebelum lawan Feyenoord di leg kedua ini, si Zlatan Ibrahimovic itu bilang, Theo ini udah bukan anak-anak lagi, udah dewasa, dia udah salah satu pemain terbaik di dunia lah di posisinya, katanya begitu si Ibra. Jadi kan jadi ironis banget, aduh. Bukan anak-anak yang mana? Ya ampun. Gila. Tadi Mister lihat juga waktu kartu merah gitu ya. Theo kan protes tuh ke wasit. Pemain-pemain asingnya juga ngerubung. Tapi Mister sih yakin di antara pemain Milan itu ada juga yang nggak mau protes wasit sebetulnya. Dalam hatinya tuh mungkin mereka kesel gitu ya. Anjir nih orang ngapain lagi sih? Mister yakin itu pasti ada salah satu pemain Milan, satu atau dua atau berapa pemain Milan yang begitu gitu ya. Yang nggak mau protes ke wasit tapi memang cuma pengen ngelihat Theo gitu. Kampret nih orang nih. Aduh, gila bener. Nggak tahu nih. Milan juga kayaknya udah gedek kayaknya ya. Udah gedek. Karena ya kan udah mau dilepas itu ke Como di bursa transfer kemarin. Udah terima tawarannya Como. Sayang aja nggak jadi. Coba jadi, satu masalah hilang tuh kalau menurut Mister tuh. Masalah Theo tuh jadi masalah dari awal musim ya itu tadi yang masalah indisipliner. Ya mungkin besar kepala lah pemain inilah. Ya, dianggapnya the next Paolo Maldini. Tai kucing, the next Paolo Maldini apaan? Enggak selevel sama Paolo Maldini. Kalau dia back nyerang ya Maldini nggak sebagus dia kalau nyerang. Tapi kalau soal kepemimpinan, soal segala macem ya, mental, enggak lah, jauh. Ini pemain cepat besar kepala kok ini, si Theo ini. Dan sekarang dia udah di titik apa ya? Ya dia ke Como nggak mau karena dia merasa ya udah gede gitu dia. Dia maunya ya di Milan atau klub yang kayak Milan gitu, yang besar gitu. Kayaknya sih nggak akan diperpanjang kontraknya nih kalau Ilmister bilang sih ya. Terutama setelah kejadian ini nih, kejadian Liga Champions ini, mungkin ini akan jadi ini juga apa ya? Vonis terakhir gitu buat Theo. Jangan-jangan nggak pantas nih diperjuangkan nih. Mendingan Milan mungkin perjuangkan Alex Jimenez kali ya, supaya mereka bisa bikin permanen dia dari Real Madrid. Mungkin duitnya dipakai buat itu aja kalau menurut Mister. Udah ketahuan lah masih mentah nih, pemain masih mentah tapi semangat ada. Nggak besar kepala gitu kayak Theo. Ya udah, memang sekarang musim Milan udah hancur, bener-bener hancur ya karena Theo. Mister udah bilang gitu karena itu tadi bikin Fonseca dipecat, penampilannya nggak amburadul gitu ya, banyak jeleknya daripada bagusnya. Sekarang juga di Liga Champions juga begitu. Coba partai sekrusial ini gitu loh, partai sekrusial ini nilainya tuh berapa gitu, kalau masuk ke 16 besar dapat berapa juta euro itu. Coba, itu pasti juga jadi pertimbangan Milan nanti dalam ini pembicaraan kontrak si Theo ini. Ngapain gitu? Kita kehilangan duit. Lebih lah itu, mungkin sekitar 11-15 juta euro ada itu hilang. Bahkan mungkin potensi lebih banyak kalau Milannya bisa lanjut terus gitu ya, lebih dari babak 16 besar.
Gila bener. Mukanya Conceição udah kesel banget tadi habis pertandingan tuh, nggak tahu dah dia diapain tuh pemain-pemainnya nanti di ruang ganti. Ya itu silakan bola supporter Milanisti terutama kasih komentar gimana pendapat kalian tentang penampilan Theo di pertandingan lawan Feyenoord ya. Kalau Ilmister sih sangat kecewa gitu ya, bahkan ya itu tadi Ilmister bilang dia penyebab kehancuran Milan di musim ini, gagal Scudetto, sekarang gagal Champion. Ya dia mungkin membawa Super Copa lah, tapi Super Copa aduh, Milan bukan tim yang harusnya puas dengan Super Copa, bukan. Milan itu harus langkah jauh ke Liga Champions, harus mengamankan posisi Liga Champions di Liga Italia, itu Milan. Bahkan harusnya juga Scudetto. Ya, selamat sekali lagi buat Theo ya. Selamat tidur nyenyak ya, sukses. Kau menghancurkan AC Milan di musim ini. Oke, bola supporter, silakan kasih komentarnya dan tunggu video-video berikutnya dari Ilmister ya. Sampai ketemu lagi.